Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan laporan yang terkait dengan tugas kelompok mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak yang berjudul Menganalisis dan Mengembangkan Sistem Informasi Toko Elektronik e-Coaster. Next. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Miki Nadira Adisti, lalu ada Nabila Kharia, lalu ada Raffi Syahnadin Akmal, lalu ada Wulan. Next. Yang pertama ada definisi e-coaster. E-coaster adalah aplikasi yang kami rancang. Aplikasi ini digunakan untuk menjual barang-barang elektronik seperti TV, audio, kulkas, mesin cuci, AC, kamera, notebook dan laptop, smartphone, dan peralatan rumah tangga atau kantor yang bersifat elektronik. E-coaster bekerja sama dengan brand-brand elektronik ternama untuk menjaga kualitas dan memastikan kesetiaan barang. Next. Selanjutnya ada segmentasi pasar. Segmentasi pada sistem informasi e-coaster adalah semua masyarakat Indonesia, khususnya per orang, organisasi, instansi, dan perusahaan. Per orang yang kami maksud adalah ibu rumah tangga, mahasiswa, pekerja, keluarga, dan sebagainya. Next. Kemudian ada bisnis net. Semakin berkembangnya zaman, tidak dapat dipungkiri teknologi juga semakin berkembang. Semua kegiatan sudah terorganisir menjadi kegiatan yang digital. Maka dari itu, tak jarang masyarakat sudah mengikuti perkembangan teknologi yang semakin instan. Membeli barang sudah dapat dilakukan secara online. Tidak perlu datang ke offline store untuk mengecek persediaan barang, terutama bagi masyarakat yang ingin membeli barang-barang elektronik. Menurut Circlo, dengan kata data Insight Center atau KIC tersebut menunjukkan bahwa konsumen yang memilih untuk berbelanja online secara eksklusif meningkat dari 11% sebelum pandemi menjadi 25,5% di awal 2021. Menariknya, 74,5% konsumen yang tetap berbelanja secara offline dan online di masa pandemi lebih banyak berbelanja online. Namun, dalam pembelian barang secara online terkadang membuat masyarakat merasa khawatir akan pesanan barang tersebut, seperti barang tidak sesuai, tidak original, pengiriman yang lama, dan kerusakan barang yang dibeli saat barang sampai, terutama pada pembelian barang elektronik. Dengan adanya layanan e-coaster, masyarakat dapat melakukan kegiatan belanja elektronik secara online dan aman, menyediakan semua barang elektronik. E-coaster sangat menjamin kualitas produk, menjamin keoriginalan barang elektronik yang dijual disertai sertifikat originalitas barang. Kemudian e-coaster juga memberikan garansi pada semua produk dengan syarat dan ketentuan berlaku. Keamanan dalam pengiriman barang akan sangat dijaga oleh e-coaster. Konsumen dapat melakukan refund barang saat penerimaan barang dalam keadaan cacat fisik dan barang tidak sesuai semestinya. E-coaster memberi layanan customer service untuk pengaduan atau bertanya-tanya tentang informasi produk. Next. Lalu ada business recruitment. Yang pertama ada functional recruitment, yaitu jenis kebutuhan yang berisi proses-proses apa aja nantinya yang dilakukan oleh sistem. Berikut ada proses yang dilakukan oleh sistem aplikasi kami. Yang pertama ada pengguna e-coaster dapat memilih produk, yang kedua pengguna e-coaster dapat menambah produk, yang ketiga pengguna e-coaster dapat mengisi voucher, yang keempat pengguna e-coaster dapat berkomunikasi dengan customer care, yang kelima pengguna e-coaster dapat memilih pengiriman produk, yang keenam pengguna e-coaster dapat memilih pembayaran via bank transfer, yang ketujuh pengguna e-coaster dapat mengunggah bukti transfer, yang kedelapan pengguna e-coaster dapat melihat waktu tersisa, yang ke-9 pengguna e-coaster dapat melihat status transfer, yang ke-10 pengguna e-coaster dapat mengunduh bukti transfer, yang ke-11 pengguna e-coaster dapat melihat biaya administrasi yang telah dihemat, yang ke-12 sistem perusahaan telekomunikasi dapat memverifikasi pembelian produk, dan yang terakhir admin dapat memverifikasi pengguna. Next. Lalu yang kedua ada non-functional recruitment, yaitu kendala atau persyaratan yang dikenakan pada sistem. Ada operational recruitment, yang pertama sistem dapat beroperasi di sistem operasi Android dan iOS. Yang kedua sistem dapat diakses melalui website. Yang ketiga sistem dapat melakukan backup secara harian. Yang keempat sistem dapat diakses kapanpun selama 24 jam nonstop karena menggunakan fasilitas internet. Yang kelima sistem mudah dipahami oleh user karena menggunakan bantuan visual yang baik. Lalu ada security recruitment.
Yang pertama, hanya pengguna yang telah terverifikasi saja yang dapat menggunakan layanan customer care Castor. Yang kedua, hanya akun yang valid yang akan muncul di admin. Lalu terakhir ada performance recruitment. Yang pertama, sistem akan menampilkan status pembayaran dalam waktu 60 menit. Yang kedua, sistem akan menampilkan status pengiriman barang. Dan yang ketiga, sistem akan menampilkan status jika barang telah sampai. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk Wulan, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya ada business value. Business value yang pertama ada intangible dan tangible. Untuk intangible ada kepuasan pengguna EcoStore. Yang kedua, merasa aman karena dapat melihat rating penjualan serta review. Selanjutnya ada tangible, yaitu penghematan waktu dan tenaga. Yang kedua, menghemat biaya bensin. Yang ketiga, tampilan aplikasi yang mudah dimengerti. Yang keempat, pembayaran yang mudah dan banyak pilihan. Dan banyaknya diskon harga barang. Next. Selanjutnya ada special issue yang kita ambil special issue itu ada transfer bank dan pengiriman delay. Untuk transfer bank, jika dalam proses pembayaran dengan penggunaan transfer bank dan bank yang bekerja sama dengan EcoStore sedang dalam gangguan, maka EcoStore akan mengalihkan jalur pembayaran via Indomaret, Alfamart, Alfamidi, Dana, Akulaku, Paylater, dan lainnya. Selanjutnya, pengiriman delay. Jika dalam proses pengiriman delay, EcoStore dapat menyediakan sebuah halaman yang berisikan nomor jasa pengirim yang nantinya akan terhubung ke bagian customer service. Dan pihak customer service dapat memberikan nomor telepon kurir. Next. Selanjutnya ada analisis data dan informasi. Analisis data dan informasi yang kita analisis yang pertama ada metode pembayaran, yaitu memiliki data transfer dan kredit yang bersumber data aplikasi eci.id. Selanjutnya ada profil pengguna yang berisi data nama sesuai KTP, email, nomor handphone, alamat yang bersumber data aplikasi pengguna eci.id atau aplikasi di luar eci.id. Selanjutnya ada daftar pembayaran, identitas customer, nomor handphone, alamat, nama produk, jumlah produk, total pembelian, metode pembayaran yang ada di data, dan sumber datanya berasal dari aplikasi eci.id atau aplikasi di luar eci.id. Selanjutnya ada produk yang berisikan data, nama produk, spesifikasi produk, harga produk, aplikasi eci.id, itu bersumber data dan atau aplikasi di luar eci.id. Oke, next. Selanjutnya ada analisis aktor. Analisis aktor ada pengguna dan admin. Pengguna sebagai merupakan aktor yang telah terverifikasi dengan dan dapat menggunakan aplikasi EcoStore untuk melakukan transaksi pembelian produk. Selanjutnya ada admin, pemegang hak tertinggi yang mengatur pengaturan user dan role serta pengatur privilege. Next. Selanjutnya ada use case diagram. Use case diagram sini ada admin dan customer. Admin berhasil login dan memiliki hak untuk memverifikasi pengguna, mengolah transaksi, dan mengolah produk. Selanjutnya, untuk customer berhasil login dan memiliki hak untuk memesan produk dan mengkonfirmasi transaksi. Oke, next. Selanjutnya ada use case description sebagai pengguna. Di sini ada use case ID-nya nomor 1 dan pengguna membeli kulkas merek Aqua sebagai use case name-nya. Date create-nya tanggal 8 dan last update-nya by Raffi. Untuk description-nya, use case ini menjelaskan tentang bagaimana aktor pengguna membeli kulkas dengan menggunakan sistem EcoStore. Selanjutnya ada pre-condition, yaitu aktor pengguna belum terdaftar di sistem EcoStore. Selanjutnya ada post-condition, di mana aktor pengguna mendapatkan resi dan nota pembelian dan barang yang ia pesan. Selanjutnya ada performance goals, yaitu pengguna mendapatkan layanan terbaik dan pengalaman pengguna yang baik. Next. Selanjutnya ada use case description, yaitu admin. Di sini admin menambahkan produk. Proses ownernya admin dan date create-nya 11 Desember 2022. Last update by Nabila. Untuk description-nya, use case ini menjelaskan tentang bagaimana aktor admin menambahkan produk dengan menggunakan sistem EcoStore. Dan precondition-nya itu aktor admin sudah terdaftar di sistem EcoStore. Untuk post condition-nya, aktor admin melihat produk yang sudah diperbarui dan performance goal-nya, admin
mendapatkan performance sistem yang stabil dan pengalaman pengguna yang baik. Oke, next. Untuk user story-nya akan dipresentasikan oleh Nabil. Untuk Nabila dipersilakan. Oke, selanjutnya ialah user story. Di sini pada ID 1.1 dengan aktor pengguna, pengguna ingin melakukan pembayaran produk. Maka untuk mencapai tujuan, pengguna dapat mengirimkan kode pembayaran. Selanjutnya pada ID 1.2 dengan aktor pengguna. Pengguna ingin membatalkan pesanan ketika belum melakukan pembayaran. Maka untuk mencapai tujuan, pengguna dapat mengirim pilihan alasan mengapa pesanan dibatalkan dan menyetujui apapun alasannya. Lalu untuk ID 2.1 dengan aktor admin, yaitu admin ingin melakukan verifikasi pengguna. Maka untuk mencapai tujuan, admin dapat melihat daftar pengguna. Lalu untuk ID 2.2 dengan aktor admin, admin ingin melakukan tambah produk. Untuk mencapai tujuan, admin dapat mengirim formulir tambah produk. Selanjutnya activity diagram yang pertama yaitu membeli kulkas merek Aqua. Di sini kami memiliki dua kolom, yaitu kolom pembeli dan kolom sistem EcoStore. Pembeli melakukan registrasi atau login. Jika berhasil, maka sistem EcoStore maka admin dapat mengakses halaman beranda EcoStore. Lalu pembeli ingin melihat produk, lalu jika ingin melanjutkan, sistem akan menampilkan produk dari yang tersedia. Selanjutnya, pembeli dapat memilih menu produk. Lalu jika ingin dilanjutkan, maka sistem akan menampilkan produk sesuai menu yang dipilih. Lalu pembeli memilih menu produk, lalu sistem akan menampilkan halaman detail produk yang dipilih. Selanjutnya, pembeli memasukkan produk ke dalam keranjang, lalu sistem EcoStore akan masuk keranjang belanja. Kemudian, pembeli dapat menekan tombol checkout, sistem dapat menampilkan halaman checkout, pembeli dapat melakukan transaksi pembelian. Jika pembeli ingin melanjutkan transaksi, maka pembeli dapat melengkapi data untuk pembelian dan pengiriman. Selanjutnya, sistem akan menerima data pembeli, lalu sistem menyimpan data pembelian, sistem membuat invoice pembelian, dan sistem mengirimkan nomor pesanan. Lalu selanjutnya, admin akan menerima data invoice aktivitas selesai. Lalu activity diagram yang kedua ialah menambah produk. Di sini kami memiliki dua kolom, yaitu kolom admin dan kolom sistem EcoStore. Admin melakukan registrasi atau login. Jika berhasil, maka admin dapat mengakses halaman beranda EcoStore. Lalu, admin ingin menambah produk. Jika ingin dilanjutkan, maka sistem akan menampilkan produk dari yang tersedia. Selanjutnya, admin dapat memilih menu tambah produk. Lalu, sistem menampilkan formulir tambah produk. Lalu, admin dapat mengisi data. Jika data sudah benar, maka sistem akan menampilkan produk baru yang sudah ditambahkan. Jika admin salah mengisi data, maka admin dapat mengisi formulir kembali sampai benar dan lengkap, lalu sistem akan menampilkan produk baru yang sudah ditambahkan. Aktivitas selesai. Selanjutnya ada class diagram. Di dalam class diagram kami memiliki 8 tabel, yang dimana tabel pertama ialah tabel admin. Di dalam tabel admin berisikan ID admin, password, nama, alamat, nomor handphone, dan email. Yang dimana minus dan plus ini memiliki arti. Minus yang berarti bahwa data tidak dapat dilihat oleh sembarangan orang, dan plus memiliki arti data dapat dilihat oleh semua orang. Lalu selanjutnya operasi yang dimiliki oleh admin ialah menambahkan produk. Lalu ada tabel produk. Di dalam tabel produk berisikan data ID produk, nama produk, harga produk, dan promo. Operasi yang dimiliki tabel produk ialah menambahkan item. Selanjutnya ada detail produk. Di dalam detail produk berisikan ID produk, nama produk, harga produk, satuan produk, stok, deskripsi, lalu operasinya ialah membuat detail produk. Selanjutnya ada tabel pengguna yang berisikan user ID, password, nama, alamat, nomor handphone, email. Operasi yang dimiliki oleh tabel pengguna ialah menambahkan customer dan mengorder produk. Selanjutnya ada tabel order yang berisikan ID order, ID produk, user ID, tanggal order, keterangan, metode pembayaran, jasa pengiriman, jumlah order, dan total. Operasi yang dimiliki ialah membuat orderan dan membuat pembayaran. Selanjutnya ialah tabel pengiriman yang berisikan ID pengirim, ID order,
nama ekspedisi. Operasi yang dimiliki ialah membuat pengiriman. Lalu selanjutnya ada tabel invoice yang berisikan ID invoice, ID pembayaran, tanggal invoice, nomor resi, dan keterangan. Operasi yang dimiliki ialah membuat invoice. Selanjutnya ada tabel pembayaran yang berisikan ID pembayaran, ID order, ID pengirim, tanggal pembayaran, dan keterangan. Operasi yang dimiliki ialah membuat pembayaran dan membuat invoice. Di sini tabel admin memiliki kardinalitas bahwa satu admin dapat membuat banyak detail produk. Pada tabel produk memiliki kardinalitas, satu produk hanya dapat dimiliki oleh satu detail produk, begitu juga sebaliknya. Lalu, pada tabel pengguna memiliki kardinalitas, satu pengguna dapat mengorder banyak produk dan satu produk dapat diorder oleh satu pengguna. Lalu, kardinalitas untuk tabel pengiriman, satu pengiriman dapat dilakukan oleh banyak orderan. Lalu, untuk tabel detail produk kepada tabel order, yaitu kardinalitasnya ialah satu detail produk hanya dapat order satu kali, dan satu kali order hanya dapat dimasukkan ke dalam satu detail produk. Selanjutnya, pada tabel order memiliki kardinalitas bahwa satu orderan hanya dapat dilakukan satu pembayaran, begitu juga sebaliknya. Pada tabel pembayaran memiliki kardinalitas bahwa satu pembayaran dapat dibuat satu invoice saja, begitu juga sebaliknya. Selanjutnya ada sequence diagram. Sequence diagram yang pertama ialah login ke dalam aplikasi. Kami memiliki aktor, registrasi database, sistem enclosure, dan database. Aktor yang kami gunakan ialah kedua aktor kami, yaitu customer atau admin. Di sini customer atau admin dapat mengisikan username, password. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh register database, dan register database akan dilanjutkan oleh sistem eCoStore. Selanjutnya sistem eCoStore akan mengirimkan user data ke dalam database. Di dalam database akan terjadi validasi data. Jika data salah, maka database akan mengirimkan feedback bahwa username, password salah. Sistem akan memberikan feedback bahwa username dan password salah, dan register database akan memberikan feedback kepada customer berupa pesan bahwa username dan password salah. Selanjutnya, sequence diagram, yaitu menambahkan produk. Kami memiliki aktor admin, sistem eCoStore, dan produk database. Di sini, aktor admin mengakses halaman beranda, kemudian sistem eCoStore memberikan feedback untuk menampilkan halaman beranda. Aktor admin menambah produk, sistem eCoStore akan memberikan feedback menampilkan halaman produk. Aktor admin memilih menu tambah produk, sistem memberikan feedback menampilkan formulir. Aktor admin mengisi data, dan sistem akan melanjutkan data tersebut untuk disimpan dalam produk database. Lalu produk database memberikan feedback data produk baru tersimpan, dan sistem akan memberikan feedback kepada admin untuk menampilkan produk baru. Lalu sequence diagram yang ketiga ialah membeli kulkas merek Aqua. Kami memiliki aktor customer, sistem eCoStore, purchase database, serta admin. Aktor customer mengakses halaman beranda. Sistem memberikan feedback menampilkan halaman beranda. Aktor customer melihat produk, sistem memberikan feedback menampilkan halaman produk, customer memilih menu produk, sistem memberikan feedback menampilkan halaman detail produk, customer memasukkan produk ke chart, sistem memberikan feedback masuk ke ranjang belanja, customer melakukan check out, sistem memberikan feedback menampilkan check out, customer melakukan transaksi, sistem akan melanjutkan transaksi bahwa status item sudah dibayar kepada admin. Lalu admin memberikan feedback kepada sistem bahwa admin mengirim invoice, lalu sistem akan memberikan feedback kepada customer mengirim invoice. Selanjutnya sistem melakukan pengiriman, lalu admin memberikan feedback bahwa status barang telah dikirim. Lalu sistem akan memberikan feedback kepada customer status barang dikirim. Lalu sistem mengirim status barang terkirim kepada admin, dan admin memberikan feedback bahwa status barang terkirim. Sistem menampilkan feedback kepada customer bahwa status barang terkirim. Customer memberikan bahwa status barang telah diterima. Lalu sistem memberitahukan kepada admin bahwa status barang telah diterima. Selanjutnya ada IRD. Kami memiliki 7 tabel. Tabel yang pertama ialah user, yang berisikan ID user, nama user, email, alamat, nomor telepon, dan ID pembayaran. User memiliki relasi kepada invoice,
yang dimana tabel invoice berisikan data ID invoice, ID pembayaran, ID ekspedisi, keterangan, ID pembayaran, dan ID user. Di dalam invoice ini memiliki relasi kepada tabel pembayaran dan juga memiliki relasi kepada proses pengiriman. Lalu selanjutnya user ID memiliki relasi juga kepada tabel pembayaran yang berisikan ID pembayaran, ID ekspedisi, total harga, tanggal pembayaran, serta ID pemesanan. Selanjutnya, ID pembayaran memiliki relasi kepada tabel pemesanan. Lalu, di dalam tabel user memiliki relasi juga kepada tabel pemesanan yang berisikan ID pemesanan, nama, alamat, ID produk, jenis pengiriman, harga total, jenis pembayaran, ID user, ID produk, dan ID ekspedisi. Dalam tabel invoice yang mempunyai relasi kepada proses pengiriman memiliki data ID pemesanan, jenis pemesanan, proses barang, status pengiriman, promo jika ada, dan ID invoice. Nah, lalu pada tabel pemesanan memiliki relasi kepada tabel pembayaran, memiliki relasi kepada tabel produk yang berisikan ID produk, nama varchar, tipe produk, harga produk, dan deskripsi produk. Lalu pada tabel pemesanan memiliki relasi kepada tabel ekspedisi yang berisikan ID ekspedisi, ID order, nama ekspedisi, ongkos kirim, serta estimasi pengiriman. Halaman selanjutnya akan dijelaskan oleh Raffi Syahnadin Akmal. Oke, baik. Terima kasih. Pada bagian matriks kewenangan admin, pada bagian metode pembayaran, terdapat data transfer dan data kredit. Data tersebut bersifat all atau semua user, di mana kewenangannya bisa create, read, update, dan delete. Pada bagian profil pengguna, terdapat data nama sesuai KTP, email, nomor handphone, dan alamat. Data tersebut bersifat one user, di mana kewenangannya bisa create, read, update, dan delete. Pada bagian daftar pembayaran, terdapat identitas customer, nomor handphone, alamat, nama produk, jumlah produk, total pembelian, dan metode pembayaran. Data tersebut bersifat one user, di mana kewenangannya bisa print dan delete. Pada bagian produk terdapat nama produk, spesifikasi produk, dan harga produk. Data tersebut bersifat all atau semua user, di mana kewenangannya bisa create, read, update, dan delete. Next. Matriks kewenangan pengguna. Pada bagian metode pembayaran, kewenangannya bisa create dan read. Pada bagian profil pengguna, kewenangannya bisa create, read, update, dan delete. Pada bagian daftar pembayaran, kewenangannya bisa create, read, update, dan delete. Dan pada bagian produk, kewenangannya hanya bisa read saja. Next. Screen capture prototype pada bagian metode pembayaran. Pada gambar 1 terdapat tampilan pilihan pembayaran, yaitu ada transfer bank dan kartu kredit. Pada gambar 2 terdapat tampilan pembayaran pilihan transfer bank, dan pada gambar 3 terdapat pilihan pembayaran pada kartu kredit. Next. Screen capture prototype profil pengguna. Pada gambar ini terdapat tampilan profil pengguna di mana ada foto profil, nama lengkap, username, nomor handphone, email, alamat, dan link KTP. Next. Screen capture prototype data pembayaran. Pada gambar 1 terdapat tampilan keranjang, yaitu produk yang akan di-check out atau produk yang akan dibayar. Pada gambar 2 terdapat tampilan checkout di mana ada alamat lengkap disertai dengan nama dan nomor handphone, ada ringkasan pemesanan, metode pembayaran yang dipilih, dan rincian pembayaran. Pada gambar 3 terdapat tampilan successful payment atau akhir dari sebuah proses transaksi. Next. Screen capture prototype data produk. Pada bagian gambar pertama terdapat tampilan home di mana ada banner promosi, kategori, flash sale,
official brand atau brand-brand yang bekerja sama dengan kita, dan produk-produk yang populer. Pada gambar 2 terdapat tampilan hasil dari pencarian, di mana tampilan ini didukung oleh fitur filter, harga, dan nama. Dan pada bagian gambar 3 terdapat tampilan dari rincian produk, di mana ada gambar-gambar detail, spesifikasi, dan review. Next. Spesifikasi. Di sini ada spesifikasi server dan spesifikasi untuk pengguna. Untuk spesifikasi server bisa dilihat datanya pada tampilan ini. Dan untuk spesifikasi pengguna, sistem operasinya adalah Android dan iOS. Untuk hardware-nya, RAM minimal 3 GB dan memori 32 GB. Untuk software-nya bisa didapatkan di Google Play Store dan App Store. Next. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.